keberkatan-Mu Tuhan saat ini Bapa. Terima kasih Tuhan dalam menjadi penyembahan kami Tuhan pada siang hari ini Tuhan. Dalam penyembahan kami ini Tuhan menjadi penyembahan yang berbau harum di hadapan-Mu Tuhan. Karena Tuhan layakkan setiap kami Tuhan saat ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Saatnya kami Tuhan, kami mau bersuka cita bagi-Mu Tuhan. Biarlah sukacita yang daripada Tuhan menjadi milik kami pada saat ini Tuhan. Berkati kami semuanya Tuhan yang sudah hadir di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Yang siap memuji Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan. Haleluya. Saya sapa kita dengan sukacita. Shalom semuanya. Ada sukacita, amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Luar biasa. Ibadah kedua ini kita penuh semuanya, luar biasa. Kita tetap berdoa supaya minggu depan kita lebih banyak lagi. Amin. Haleluya. Dan perlu kita tahu Bapak Ibu terkasih. Haleluya. Kita selalu bersyukur kepada Tuhan. Haleluya.
Selamat duduk Bapak Ibu. Luar biasa. Terima kasih Tuhan. Saat ini Bapak Ibu yang terkasih, kita lebih lagi mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Dengan firman Tuhan yang kita dengarkan, kita makin dikuatkan, makin yakin dan percaya. Iman kita kokoh, tidak akan goyah. Terima kasih Tuhan Yesus. Dengan segala seluruh kehidupan kita, kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu. Tak ku
Kami menyatakan kebanggaan kami kepadamu ya Tuhan. Betapa kami bangga punya Yesus yang luar biasa. Yesus yang selalu melindungi kami, menjagai kami. Bahkan kalau kami ada sampai hari Minggu di siang hari ini Tuhan, itu semua karena kebaikan Tuhan, karena kasih Tuhan buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan Tuhan masih berikan buat kami untuk menikmati hari yang baru yang Tuhan berikan buat kami. Oleh sebab itu kami tetap beribadah kepada Tuhan. Kami memuji menyembah Tuhan. Kami terus menghadirkan hadirat Tuhan dalam hidup kami. Karena kami tahu kemenangan demi kemenangan Tuhan sudah siapkan buat kami. Kami akan tetap teguh bersama dengan Tuhan di tengah-tengah masa pandemi ini. Justru Tuhan pelihara kami, Tuhan melindungi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tiba saatnya kami mau duduk diam di kaki Tuhan. Kami mau dengar Kau berbicara buat kami Tuhan. Kami percaya pengurapan Tuhan memampukan kami untuk kami mengerti akan isi hati-Mu siang ini Tuhan. Terima kasih, urapi kami semua. Berikan pengertian buat kami Tuhan ketika kami terima kebenaran firman. Kami yakin dan percaya semua apa yang kami dengar siang hari ini semua berasal daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur, kami siap untuk terima kebenaran firman Tuhan. Yang siap dengar firman Tuhan, mari sama-sama dengan saya katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Semua serikat haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan? Luar biasa. Kita semua dalam keadaan luar biasa. Kita semua ada dalam perlindungan Tuhan. Kita tahu saudara, hari-hari ini bukan cuma saudara dan saya, tapi semua dunia mengalami hal yang sama. Dunia mengalami masa-masa di mana masa-masa ini masa-masa yang gak enak. Kita harus hidup di new normal. Ya. Tapi percayalah saudara, Tuhan itu ada dalam setiap langkah hidup kita. Dalam setiap situasi hidup saudara dan saya, Tuhan itu ada dan berjalan bersama-sama dengan kita. Oleh sebab itu kita nggak perlu khawatir, kita tetap harus semangat dan tetap kuat di dalam Tuhan. Karena kita punya Yesus yang luar biasa. Dan Yesus itu yang harus kita tinggikan dan kita muliakan. Sampai kita nanti berangkat ke sana atau Tuhan datang, kita tetap meninggikan nama Tuhan. Sekali Yesus, tetap Yesus. Amin. Nah, untuk itu di ibadah yang siang ini saya akan bagikan buat saudara dari Yesaya pasal yang ke-26. Yesaya 26 ayat yang ke-20 sampai dengan ayat yang ke-21. Yesaya 26 ayat 20 sampai dengan ayat yang ke-21. Mari sama-sama kita baca 2-3. Mari bangsaku, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintumu sesudah engkau masuk, bersembunyilah barang sesaat lamanya sampai amarah itu berlalu. Sebab sesungguhnya Tuhan mau keluar dari tempatnya untuk menghukum penduduk bumi karena kesalahannya. Dan bumi tidak lagi menyembunyikan darah yang tertumpah di atasnya, tidak lagi menutupi orang-orang yang mati terbunuh di sana. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesaya menuliskan bahwa bangsa Israel pada saat itu mereka sedang menghadapi musuh mereka. Mereka sedang menghadapi amarah daripada Tuhan. Tetapi kalau kita lihat daripada Yesaya 26 ini adalah nyanyian kemenangan. Mereka akhirnya mendapatkan satu kemenangan. Nah, saudara, saya mau kasih tahu, kita sudah disiapkan Tuhan yaitu kemenangan yang besar. Tapi di tengah-tengah kita menghadapi proses untuk mencapai kemenangan, itu harus ada harga yang dibayar. Yaitu kita melewati yang namanya proses. Nggak bisa kita tiba-tiba menang, saudara. Persoalan demi persoalan harus kita hadapi. Tapi percayalah bahwa Tuhan sudah menciptakan saudara untuk menjadi pemenang. Roma 8 ayat 37 katakan kita akan diberikan Tuhan itu lebih daripada pemenang. Amin. Jadi nggak perlu khawatir dari hidup ini. Hidup kita ujung-ujungnya menang. Walaupun persoalan, walaupun masalah sekarang ini
tekanan begitu berat kita rasakan, saudara. Krisis ekonomi, masa pandemi ini nggak tahu sampai kapan berakhir. Tapi percayalah saudara dan saya, itu pasti menang. Nah, saudara, kita akan sama-sama belajar bagaimana Yesaya menyerukan kepada umat Israel pada saat itu. Dikatakan begini, ayat 20. Mari bangsaku. Berarti bangsa itu semua orang diminta sama Yesaya. Ayo semua bangsa, masuklah ke dalam kamarmu. Artinya masuk ke dalam kamar kita sendiri. Bukan berarti bersembunyi terus masuk kamar kita nggak keluar-keluar. Bukan itu, saudara, maksudnya ayat ini. Tapi waktu kita masuk kamar kita itu kamar pribadi kita. Artinya kita diminta untuk bersekutu dengan Tuhan, semakin dekat dengan Tuhan. Pribadi kita itu melekat sama Tuhan. Itu yang maksud ayat ini, saudara. Bukan berarti kita diem di rumah terus nggak keluar, bukan. Ini saudara dan saya diminta sama Tuhan hari-hari ini untuk tetap intim dengan Tuhan, dekat sama Tuhan. Semakin hari hidup kita semakin diperbaharui oleh Tuhan. Itu yang penting. Lalu bagaimana kita punya target, yaitu memuliakan nama Tuhan sampai semua bangsa itu dikatakan tunduk di kaki Tuhan. Semua bangsa akan memuliakan Tuhan. Bagaimana saudara kalau saudara dan saya tidak diperbaharui? Kita dulu gereja Tuhan diperbaharui untuk mencapai kemenangan. Nah, ini Tuhan lagi mempersiapkan saudara dan saya. Di tengah-tengah masa pandemi ini kita melewati masa namanya masa proses, saudara. Ini kita lagi masuk dalam proses. Proses ini memang gak enak. Kalau dulu kita bebas ke gereja, sekarang saudara harus melakukan 3M, betul nggak? Ya, sampai-sampai saudara nggak kelihatan itu pembahasannya mukanya kayak apa ya? Nggak apa-apa, saudara. Yang penting Tuhan kita kenal Tuhan. Haleluya, Tuhan kita dahsyat, saudara. Yesus kita itu luar biasa. Dia menyelidiki saudara dan sampai kedalaman hati yang paling dalam. Dia tahu, dia kenal kita. Nah, ini Tuhan melalui Yesaya katakan masuk kamarmu, artinya ayo kenal Tuhan lebih lagi, semakin dekat dengan Tuhan, nggak lagi main-main. Itu maksud ayat ini, saudara. Kan dikatakan tutuplah pintu setelah engkau masuk. Jadi kita tutup pintu kamar kita dengan Tuhan. Itu yang hari-hari ini saudara dan saya lakukan. Banyak bersekutu dengan Tuhan. Semua baca Alkitab tiap hari, saya percaya, saudara. Ya, kelihatan dari wajah-wajah saudara adalah wajah-wajah yang pembaca Alkitab. Maksud saya kalau nggak baca Alkitab hari ini bertobat, besok baca. Haleluya. Baca, loh, saudara dari mana tahu janji Tuhan? Dari mana saudara tahu Tuhan kita itu adalah api yang menghanguskan? Tuhan kita penuh juga dengan amarah, tapi penuh juga dengan kasih sayang. Saudara tahu dari mana kalau kita nggak pernah baca Alkitab? Kita harus baca. Renung, bukan cuma baca, tapi merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Kehidupan tokoh-tokoh Alkitab yang sudah memberikan contoh buat kita itu semuanya berhasil. Banyak yang berhasil ketika mereka dekat dengan Tuhan. Saya percaya kita pun nanti akan melewati masa yang sulit ini, saudara, dengan kemenangan tentunya. Jangan ada dari gereja Tuhan, apalagi jemaat 3G di tempat ini. Ya 3G dong. G-nya 3. Jadi jemaat GBI 3G di tempat ini semuanya nggak ada yang kalah, menang. Tuh, kebanyakan orang sekarang ini pakai ayat ini, masuk kamarmu jangan keluar-keluar. Nggak bisa, saudara. Ke gereja nggak berani, tapi ke mall bebas. Aduh, ya. Enggak, di sini nggak ada. Yang di luar, di gunung-gunung, di gua-gua itu banyak banget. Ya, kalau di sini mah semua rajin ke gereja. Amin. Karena lebih baik satu hari di pelataranmu, di pelatarannya Tuhan, daripada 1000 hari di tempat lain. Amin. Jadi kalau saudara berani ke mall, berani ke Ancol, berani kemana-mana, ke tempat wisata, harus berani ke gereja. Jangan gereja ngumpet, giliran ayo wisata, semuanya jalan. Ya, ibadah padang ke pantai, semuanya ngikut. Ibadah di gereja nanti dulu, nggak bisa. Harus gereja nomor 1, Yesus nomor 1, cari Tuhan. Itu yang paling penting. Makanya masuk kamar kita dengan Tuhan. Kalau saudara, saya percaya kalau kita menjalin hubungan yang semakin dekat dengan Tuhan, kita akan berubah. Sama sesama kita akan lebih mengasihi.
pasti saya yakin nggak suka ribut. Kalau orang suka ribut, jangan-jangan di hubungan dengan Tuhan ini nggak beres ini. Ya, sebenarnya ribut aja. Pengen menang sendiri, paling menang, saya paling benar di mana-mana. Saya kasih tahu yang paling benar cuma Tuhan Yesus. Kita itu banyak salahnya. Jadi jangan suka nyalain orang. Haleluya. Apalagi nyalain pemimpin. Dia, coba kalau saudara jadi pemimpin, nangis saudara. Iya, tiap hari doa itu saudara ya. Bukan saya ngomong karena ada pemimpin saudara di sini, bukan. Tapi memang kenyataannya begitu. Kita tuh beruntuk doain semua satu-satu. Kita ingat. Karena gembala yang baik itu mengenal domba-dombanya, betul nggak? Domba-dombanya juga mengenal suara gembalanya. Hati-hati kalau saudara ditelepon sama bapak ibu gembala, nggak kenal siapa nih, awas ya saudara. Harus kenal saudara. Jangan-jangan saudara nggak kenal lagi gembala saudara, repot nih ya. Kenapa? Karena nggak intim. Saya yakin kalau saudara tetap dekat ya, pasti saudara dan saya akan mengalami yang namanya kemenangan yang datang dari Tuhan. Ya. Dikatakan bersembunyi barang sesaat, itu bersembunyi artinya ya kita dengan Tuhan dulu nih, perlengkapi hidup kita dengan Tuhan. Karena musuh kita, Alkitab katakan musuh kita bukan lawan darah dan daging, bukan. Siapa musuh kita? Itu penguasa-penguasa di udara. Kalau kita nggak diperlengkapi sama Tuhan, yakinlah kita pasti kalah. Tanpa Yesus kita kalah, tapi dengan Yesus kita menang. Yaitu hari-hari ini ayo kita perlengkapi diri kita. Karena ayat 21 dari Yesaya 26 ini katakan, sebab sesungguhnya Tuhan mau keluar dari tempatnya untuk menghukum penduduk bumi. Tapi jangan bilang saudara bahwa ini hukuman Tuhan, bukan. Artinya kita mesti perlengkapi diri kita saudara dengan Tuhan. Semangat dengan Tuhan, amin. Saya percaya dari wajah-wajah saudara ini wajah-wajah suka memuji Tuhan ya. Makanya begitu pujian stop, kirain mau nyanyi lagi, ya. Gak taunya udah stop, minggu depan balik lagi berarti, ya kan? Gitu. Jadi saudara mau nggak mau hari-hari ini kita mesti dekat dengan Tuhan. Semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Nah saudara, Tuhan mau mempersiapkan orang-orang yang mau masuk di dalam kamar dan menjalin hubungan intim dengan Tuhan sehingga mereka akan mempermuliakan nama Tuhan. Hari-hari ini Tuhan lagi mempersiapkan siapa yang mau. Hidup ini kan pilihan. Betul ya? Gereja ini kan terbuka. Siapa yang datang, marilah kata Tuhan, ayo ambil roti kehidupan dan air kehidupan yang ada di tempat ini. Tapi kalau saudara, masa pandemi online aja, ya silakan aja, hidup ini pilihan. Nggak usah, mendingan jalan-jalan deh. Hidup ini pilihan. Banyak orang mapan sekarang hari-hari ini saudara. Hati-hati, orang nyaman dengan kemampanannya. Contoh yang sebelum masa pandemi ini senengnya mancing saudara. Senengnya ini mancing. Nah sekarang masa pandemi ibadah online seneng, jadi nggak ditegur lagi kan? Mancing terus, jadi ibadah sambil mancing, dengerin YouTube. Nggak bisa saudara. Sambil nyanyi, ku menang bersama Yesus Tuhan dia, nggak bisa, itu nggak boleh, ya, enak aja, ya. Menurut Tuhan disetarakan dengan pancingan saudara, nggak bisa saudara. Hari-hari ini saudara dan saya harus sungguh-sungguh, lebih sungguh-sungguh lagi dengan Tuhan. Amin saudara. Amin. Nah, siapa sih yang dipersiapkan Tuhan? Kita lihat saudara, Yesaya 26 ayat yang ketiga. Ada tiga kelompok orang yang dipersiapkan oleh Tuhan. Yang pertama saudara, dikatakan ayat yang ketiga dari Yesaya 26, yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamu lah ia percaya. Jadi orang-orang yang hatinya saat ini hatinya teguh di tengah-tengah persoalan, tekanan, masalah yang terjadi hari-hari ini saudara, ketika saudara dan saya hubungan intim dengan Tuhan tetap dijaga, hati kita itu menjadi teguh, menjadi kuat. Gak ada yang kecewa, gak ada lagi yang sakit hati, gak ada lagi mulai jadi hakim, menghakimi temannya, menghakimi, apalagi menghakimi pemimpin saudara. Jangan saudara, hari-hari ini gak perlu saudara. Yang perlu sekarang kita dengan Tuhan. Hubungan kita dengan Tuhan diperbaiki. Saya percaya hubungan kita dengan sesama itu pasti semakin baik.
Karena kalau kita mengasihi Tuhan yang nggak kelihatan, pasti kita mengasihi saudara-saudara kita yang kelihatan. Itu dalam 1 Yohanes pasal yang keempat dikatakan begitu. Barang siapa tidak mengasihi Allah, tidak mengasihi sesamanya, dia nggak mungkin mengasihi Allah. Karena kenapa? Yang kelihatan aja nggak bisa dikasihi, apalagi nggak kelihatan. Tapi saya percaya saudara di tempat ini adalah orang-orang yang benar-benar mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Jadi orang-orang yang memiliki hati yang teguh, nggak pernah kecewa, disakiti, difitnah, nggak apa-apa. Saudara, saya kasih tahu, upah kita itu besar. Yesus yang memberi itu semua. Anda dikecewakan, nggak apa-apa, saudara. Yang penting Yesus tetap nggak tinggalin kita. Itu sudah kemenangan besar buat kita. Hidup ini kan cuma sementara. Alkitab katakan hidup manusia itu 70 tahun, kalau kuat 80 tahun. Tapi kebanggaannya itu adalah penderitaan dan kesukaan. Jadi saudara dan saya, ayo lebih dekat lagi dengan Tuhan, supaya hati kita teguh. Orang-orang yang memiliki keteguhan hati, yang memiliki ketegaran, tetap semangat di dalam Tuhan, tetap on fire. Di tengah-tengah goncangan, di tengah-tengah keadaan yang kayak gini, tetap ikutin protokol kesehatan. Ya, saya yakin inilah orang-orang dipersiapkan Tuhan untuk memiliki kemenangan besar yang Tuhan siapkan. Amin ya. Jadi saudara, jangan khawatir. Saudara sini pakai masker, cuci tangan, ya, jaga jarak. Itu kita sudah ikutin namanya protokol kesehatan. Ya, jangan khawatir. Segala sesuatu hidup kita itu dalam tangannya Tuhan. Makanya ayo kita dengan Tuhan, saudara. Yang pertama, hatinya teguh, itu lagi dipersiapkan Tuhan. Yang kedua, ayat yang keempat dari Yesaya 26 dikatakan, percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Yang kedua, saudara harus percaya sungguh-sungguh sama Tuhan. Jangan meragukan kuasanya Tuhan. Tuhan kita berkuasa atas bumi dan langit. Tuhan kita berkuasa untuk menghidupkan dan mematikan orang. Bahkan Tuhan kita berkuasa untuk menyediakan tempat di surga dan neraka buat orang-orang yang menentang Tuhan. Itu bisa masuk neraka. Saudara, hati-hati. Makanya kita percaya kepada Tuhan harus percaya dengan sepenuh hati, sebulat hati. Amsal 3 ayat yang ke-5 katakan demikian, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Jadi kita mesti percaya sungguh-sungguh sama Tuhan. Jangan bimbang, jangan ragu-ragu. Ini pandemi sampai kapan ya? Kayaknya kita pakai masker terus nih. Saudara, nggak usah bingung. Alkitab memang katakan pada masa terakhir itu akan datang masa yang sukar. Nah, sekarang ini kita sudah ada di masa terakhir. Jadi kita nggak usah bingung. Kalau itu nggak digenapi, berarti kita bagaimana dengan kita baca Alkitab, saudara? Semua firman Tuhan adalah iya dan amin. Haleluya. Ayo semangat di dalam Tuhan, saudara. Percayalah kepada Tuhan, sungguh-sungguh dengan Tuhan. Sekarang ini yang musuh kita yang paling bahaya kan virus ini, saudara. Virus ini kecil, gak kelihatan, saudara. Kita gak tahu. Tapi percayalah, saudara, yang bisa menghadang itu semua adalah Tuhan. Jadi kalau saudara bersembunyi di belakangnya Tuhan, hidup intim dengan Tuhan, kita dijagahi Tuhan, saudara. Tuhan kita, Tuhan yang dahsyat. Percaya sungguh-sungguh sama Tuhan, maka saudara dan saya akan melihat kebesarannya. Maka saudara akan melihat sesuatu yang Tuhan melakukan dalam hidup kita. Amin, saudara. Jangan ragukan kuasa Tuhan. Ya. Petrus saat dia berjalan di atas air, dia ragu, maka dia tenggelam. Kalau dia nggak ragu, dia tahu itu Tuhan, dia nekat, apapun juga persoalan, dia tetap berjalan di atas air, dia tetap pasti akan ketemu Tuhan, pasti dia akan dekat sama Tuhan. Tapi di tengah-tengah perjalanannya begitu dia lihat masalah, dia ragu, bener nggak ini Tuhan? Orang yang ragu, orang yang mendua hati, orang yang mulai nggak percaya sedikit aja dengan Tuhan, kita nggak akan bisa lakukan apa-apa. Tapi kalau kita percaya sama Tuhan, saudara jangan khawatir tentang apapun juga. Apa sekarang yang menjadi persoalan saudara? Pekerjaan saudara? Jodoh saudara? Apalagi?
Terserah itu saudara dengan Tuhan. Tapi percayalah saudara, waktu saudara dekat dengan Tuhan, waktu saudara intim dengan Tuhan, waktu saudara terus bersekutu dengan Tuhan, cari wajah Tuhan, saya percaya saudara, Alkitab katakan dalam Matius 6 ayat 33, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan padamu. Itu bukan berarti nanti kalau gitu cari Allah semua dunia ini milik kita, bukan itu saudara. Ingat ya, baca Alkitab jangan satu-satu ya. Tapi Tuhan mau ngasih tahu buat saudara, minta sama Tuhan, semua kebutuhan saudara pasti Tuhan akan cukupkan. Haleluya. Tuhan kita dahsyat saudara, Tuhan kita luar biasa. Haleluya. Yang terakhir saudara, Yesaya 26 ayat ke-16. Ini poinnya yang terakhir ya, khotbahnya belum. Yesaya 26 ayat 16. Dikatakan begini, ya Tuhan, dalam kesesakan mereka mencari Engkau. Ketika hajaranmu menimpa mereka, mereka mengeluh dalam doa. Saudara, Yesaya bilang sama Tuhan, Tuhan, waktu mereka dalam kesesakan, mereka itu mencari Tuhan. Saudara, dengar baik-baik. Orang-orang yang mau dipersiapkan Tuhan adalah orang-orang yang senantiasa mencari Tuhan. Waktu mereka mengalami kesesakan, waktu mereka senang pun, mereka tetap mencari Tuhan. Jadi saudara, dari awal tadi kan saya bilang bahwa kita hidup dalam prosesnya Tuhan. Sekarang ini saudara dan saya dituntut oleh Tuhan untuk berpegang sama Tuhan, sungguh-sungguh dengan Tuhan. Saudara baca kitab Yoel pasal yang kedua ayat 28 sampai 32, saudara akan menemukan orang-orang yang berseru kepada Tuhan itu yang diselamatkan di tengah-tengah goncangan. Jadi di tengah-tengah masa pandemi ini saudara, nanti kita lihat, kita akan bisa membedakan. Alkitab nggak bohong saudara. Nanti kita akan bisa membedakan mana yang sungguh-sungguh mencari Tuhan, mana yang setengah-setengah. Nanti akan kelihatan. Tapi saudara yang ada di GBI 3G di tempat ini, wah, saya percaya semuanya ini, semuanya tanpa kecuali kita mesti berdoa, semuanya akan tergolong orang-orang yang diluputkan oleh Tuhan, orang-orang yang selalu berpegang sama Tuhan dan siap-siap menerima keselamatan di bumi kan di surga. Amin. Itu kan targetnya saudara. Target hidup kita di dunia apa sih? Masuk surga kan? Itu target kita. Jadi dalam masa kesesakan, cari Tuhan. Jangan ada masalah dikit curhatnya ke orang saudara, orang lain. Alkitab katakan sampai-sampai Rasul Paulus tuliskan dalam 1 Korintus 6 ayat 6 dan 7. Ada masalah sedikit kita curhatnya ke orang lain, yang apalagi yang bukan seiman saudara. Nanti kita diketawain orang. Mendingan kalau ada masalah datang ke tempat ini, cari Bapak Ibu Gembala, ayo sharingkan. Saya percaya Tuhan pasti kasih hikmat dan jalan keluar pasti terjadi. Itu yang benar. Didoakan, pasti disembunyikan masalah saudara, nggak mungkin diungkapkan ya. Masa seorang bapak ungkapin masalah anaknya, nggak mungkin lah saudara. Haleluya. Kalau orang lain hari ini baik sama saudara, saudara curhat nih, begitu besoknya saudara ada kelas sama dia, dibongkar semuanya saudara. Itu manusia, betul kan? Di sini nggak ada, di sana mah. Tapi kalau saya nanti khotbah di sana, saya bilang dulu nggak ada, yang ada di kan kayak gitu. Jadi makanya kalau datang, saya percaya Anda mesti cari orang-orang tempat curhat yang benar, supaya masalah Anda itu benar-benar cuma ke Tuhan, ya, ke Tuhan, nggak ke orang lain lagi. Jadi dalam kesesakan saudara dan saya harus mencari Tuhan. Ketika hajaran Tuhan, saudara ingat ya, waktu saudara dan saya mengakui Kristus sebagai Bapa kita kan sebagai anaknya. Mana ada sih anak yang luput dari hajaran orang tuanya? Kalau anak itu melenceng sedikit, pasti kan dihajar oleh orang tuanya. Tujuannya apa? Supaya anak ini menjadi benar. Ingat, makanya Yesaya bilang, waktu hajaranmu menimpa mereka, mereka itu mengeluh dalam doa. Jadi saudara, ayo sama-sama yuk kita terus hidup di dalam doa.
Doa itu dikatakan nafas hidup orang Kristen, orang percaya Yesus. Kalau saudara dan saya nggak suka doa, kira-kira masih bisa bernafas nggak? Masih Pak, sekarang bernafas? Iya, masih bisa bernafas. Coba bayangin saudara, kalau itu doa memang nafas saudara, kira-kira gimana? Jadi orang yang percaya Yesus itu orang yang suka berdoa, karena Yesus hanya sejauh doa. Ya. Doa itu nggak perlu yang kata-katanya wah indahnya luar biasa ya. Yesus dikatakan Tuhan Yesus engkau buat matahari, nggak usah saudara. Ya. Coba nih bayangin kalau Petrus jalan di atas air waktu dia tenggelam, terus dia doanya doa Bapa kami panjang kan? Kira-kira tambah tenggelam nggak? Tambah Bapak kami yang di surga dikuduskan namamu belum ke bawah. Tapi dia cuma doa Yesus tolong, langsung Tuhan tolong. Artinya doa itu ada porsinya masing-masing. Kalau waktu saudara doa makan, disuruh doa makan, iya doalah buat doa makan. Ini ada cerita saudara, di luar biasa. Satu kali ada seorang merayakan, ya ini sebelum pandemi ceritanya ya. Kalau pandemi kan nggak boleh ngumpul-ngumpul banyak orang. Jadi si MC bilang begini, saya undang Bapak A untuk doa makan. Nah, tiba-tiba muncullah di atas mimbar Bapak A ini berdoa. Dia doa makan bukan doa makan, dia muter doa firmannya, disebutin semuanya, pendeta disebutin, keluarganya satu-satu disebutin. Ini doa makan. Akhirnya orang pada gelisah, MC-nya naik, lihat orang gelisah langsung bilang begini, sambil menunggu doa makan, mari kita makan. Jadi saya mau kasih tahu saudara, ya doa itu ada porsinya sendiri. Kalau disuruh doa syafaat, ya itu panjang lah saudara ya, itu doain gini-gini. Ya, tapi ada porsinya masing-masing. Ya. Amin saudara. Jadi kalau saudara dalam kesesakan ada ajaran Tuhan, saudara kita lagi terima ajaran Tuhan, ayo kita semakin dekat sama Tuhan. Hiduplah di dalam doa. Banyak mengucap syukur sama Tuhan. Tuhan terima kasih ya Tuhan. Tuhan ingetin aku. Kalau enggak aku melenceng terus nih Tuhan. Tuhan ingetin, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan melalui pemerintah Tuhan suruh aku pakai masker kemana-mana. Aku pakai masker. Tuhan terima kasih dan sebagainya. Pokoknya banyak mengucap syukur hari-hari ini. Saudara dan saya akan semakin hidup dalam kemenangan. Sehingga saudara dan saya seperti Yesaya 26 menyerukan nyanyian kemenangan. Kita menang di tengah-tengah masa pandemi. Kita kuat di tengah-tengah masa pandemi. Kita sehat, kita dilindungi Tuhan di tengah-tengah masa pandemi. Karena kita dekat sama Tuhan. Karena kita sembunyi barang sesaat untuk diperlengkapi sama Tuhan. Supaya hidup kita itu jadi berkat buat banyak orang. Amin. Lakukan kebenaran firman Tuhan ini. Saudara dan saya akan melihat kebesaran Tuhan dalam hidup kita. Saya undang pemusik dan pemuji bisa maju ke depan. Sama-sama kita aminkan firman Tuhan. Kita bangkit berdiri saudara. Hanya yang tadi Paul kita bersama. Kau lihat
Yesus ada di tengah-tengah kita. Dia ada bersama dengan saudara dan saya setiap masa hidup kita. Setiap musim hidup kita, dia bersama-sama dengan kita. Waktu kita susah, waktu kita senang, waktu kita sakit, waktu kita dalam keadaan sehat, Tuhan tetap ada dan siap bersama-sama dengan saudara ketika saudara sungguh-sungguh dengan Tuhan. Saya nggak tahu saudara yang datang di ibadah siang ini, mungkin ada masalah, mungkin kau dalam tekanan yang berat, mungkin kau sudah mengadu sama Tuhan. Saudara dengar, di sini Tuhan Yesus sedang hadir dengan saudara. Dia sedang memeluk saudara. Adukan masalahmu kepada Tuhan. Kalau kau datang siang ini, kau datang dengan masalahmu, sementara yang lain tutup mata saja. Kau yang datang dengan permasalahanmu, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Dia ada di tempat ini. Tuhan Yesus, kau melihat setiap tangan yang terangkat. Kau berjanji ketika kami mengangkat tangan kami, tanda kami berserah kepada Tuhan, maka turun tangan, Tuhan turun tangan. Tuhan, kuatkan mereka di hari ini Tuhan, kuatkan umat-Mu, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya, kami nggak tahu masa pandemi ini sampai kapan, tapi yang kami tahu Tuhan tetap melindungi kami, Tuhan menyertai kami, Tuhan menyembuhkan kami, Tuhan menguatkan kami, Tuhan juga memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sekali lagi kami lepaskan berkat buat Pak Oga dan Bu Yang Tuhan percayakan untuk menggembalakan umat Tuhan di tempat ini. Tuhan Yesus, kami berdoa biar kekuatan Tuhan, hikmat Tuhan, pengertian yang dari Tuhan turun atas Pak Oga dan Bu Yang. Sehingga mereka mendapatkan hikmat yang baru, setiap hari baru, sehingga setiap masalah di tengah-tengah pembelaan mereka ada solusi yang Tuhan berikan. Berkati keluarga mereka, berkati Tuhan pekerjaan Pak Oga, apa yang diusahakan oleh Bu Yang juga semuanya Tuhan buat berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga para pengerja yang ada di tempat ini, tim pelayanan tempat ini, juga jemaat Tuhan semuanya diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. mengucapkan terima kasih kepada Pak Yakobus yang sudah melayani pada siang hari ini. Kami seluruh jemaat GBI Growth Kerinduta mengucapkan terima kasih atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Saat ini Bapak Ibu, kita sama-sama melihat info sepekan. Ya, nanti setelah saya baca kita akan bersama-sama GBI Growth Kerinduta
bertumbuh tiada henti, berbuah terus menerus. Hari Selasa 2020 ibadah wanita Bethel Indonesia untuk sementara ditiadakan. Mungkin sudah ditentukan waktunya, bisa online dan juga ada pertemuan sekali sebulannya. Nanti ditentukan oleh ketua WBI-nya. Doa fajar hari Sabtu 24 Oktober 2020 kita mulai jam 6 pagi sampai 7.30. Bagi Bapak Ibu yang rindu untuk berdoa, mari kita sama-sama berdoa di tempat ini setiap hari Sabtu pagi. Ya, Sabtu 24 Oktober ibadah Cloud Youth Ministry. WL Saudara Tony, Singer Jessica, Doa Kolektor Agus, Doa Jemaat Saudari Oti yang melayani Bapak Gembala kita di tempat ini. Ya, hari Minggu tanggal 25 Oktober ibadah pertama WL Saudara Evan, Singer Saudara Aritona dan Saudari Jessica. Doa Jemaat Pak Edi, musik tim. Untuk hari Minggu tanggal 25 ibadah teens, nanti di koordinator teens akan menginformasikan kepada anak-anak remaja. Ya, ibadah raya 2 pelayanannya sama, cuma yang beda adalah doa syafaat, yaitu Ibu Sinaga. Ibadah anak melalui online. Bagi Bapak Ibu yang punya anak kecil, mari didaftarkan kepada Ibu Linda sebagai koordinator sekolah minggu. Mulai ibadahnya jam 3 sore. Linknya ada di grup. Ya, nanti linknya bisa dibagikan di WA masing-masing atau di grup. Ya, kami mengucapkan selamat datang untuk jemaat yang baru pertama kali di tempat ini. Ada jemaat baru di tempat ini, kami bangkit berdiri. Ya, haleluya. Terima kasih, kami mengucapkan selamat datang bergabung di tempat ini, dan doa kami, harapan kami minggu depan bisa beribadah bersama kami di tempat ini. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ada pengumuman tambahan dari Bapak Ibu Gembala kita. Ya, shalom. Shalom. Puji Tuhan. Ya, kembali seperti tadi di bagian pertama saya akan menyampaikan tentang kondisi daripada ruko ini yang dijadikan gereja. Ya, saya akan tayangkan resume dari keseluruhan yang sudah kita lakukan. Ya, ini gedungnya. Ya, tadi sudah saudara lihat dari luar. Ya. Ini rincian atau resume daripada yang sudah kita lakukan. Saudara kasih dalam Tuhan, mungkin sebagian tahu, sebagian tidak tahu bagaimana kita, mungkin ini menjadi ini Pak ya, kesaksian untuk gereja Taman Adiasa untuk bisa juga melakukannya seperti kita lakukan. Ya, awalnya kita ada di JA 6, artinya ada beberapa ruko dari sini, 2 lantai, ini 3 lantai. Di sana 2 lantai, kita mulai di sana dengan sewa atau kontrak selama 1 tahun, ya, 2 tahun kita lakukan di sana. Nah, itu bayarnya tidak besar, saudara, hanya 35 atau 40 juta. Ya, tapi Tuhan ya menuntun saya dan jemaat untuk bisa punya tempat yang sendiri. Ya, memang di luar pikiran kita, mungkin di luar pikiran jemaat. Kita semua merasa berat ya, setahun 35 juta aja berat ngumpulin uangnya. Saya ingat dulu ngumpulinnya susah. Tapi Tuhan suruh kita ada di ujung sini, saudara. Nggak pernah terpikirkan, tidak pernah terbayangkan ada di depan sini. Dengan harganya 1,8 miliar. Itu kalau bayar cash. Kita tidak punya uang cash. Ya, sehingga cerita Tuhan berkenan, semua dimudahkan sehingga kita bisa mengambil tempat ini, walaupun tentunya dengan bunga, ya. 1,8 menjadi 2,124 miliar. Ya, fantastik harganya, saudara ya. Tapi karena Tuhan sudah menggerakkan dan Tuhan tetap menyuruh saya untuk melakukan, saya taat.
apapun yang terjadi, kita percaya Tuhan bisa gantikan. Amin. Iya, sehingga pembayaran pertama sebesar 366, ya para jemaat mengumpulkan semua, ya para sponsor donor, kita bisa mengumpulkan 366.750 untuk pembayaran pertama. Lalu berikutnya, ya respect saya dengan ibu-ibu luar biasa mengumpulkan dana untuk bisa, ya setiap bulannya kita mencicil, ya sehingga kita bisa melalui pembayaran kedua sampai ke 31. Dan masih belum selesai. 5 menit lagi ya. Soalnya ini bagian 5 menit kan. Lagi semangat ini ya. Nah, pembayaran kedua sampai dengan 31 300 juta itu kita kumpulkan ya 10 juta per bulan ya, sehingga tercapai 300 juta. Itu juga sudah kita lalui bersama-sama. Amin saudara. Ya, berikutnya ini yang menegangkan ya, pembayaran ke-32 itu menurut urutan daripada developer itu harus membayar 600 juta. Bulan apa ini? Agustus. Ini masa apa saudara? Masa pandemi Covid. Orang lain simpan duitnya, tutup, gembok, ton-ton saudara. Kita harus keluarkan saudara. Ya, nah 600 juta dengan skenario bahwa tiap bulannya gereja harus bayar 30 juta saudara. Besar saudara. Nah, melihat seperti itu saya berdoa ya, Tuhan tolong bagaimana agar supaya jangan 30 juta ya. Dalam kondisi normal pun mungkin sulit, apalagi dalam kondisi pandemi COVID-19. 30 juta besar saudara. Dulu kita untuk setahun, sekarang untuk sebulan. Nah, pergerakan ya, saya percaya, saya bersurat kepada Tuhan. Saya tambahkan 250 juta di sana, sehingga totalnya menjadi 805 juta. Puji Tuhan, developer memberikan keringanan relaksasi sehingga mencapai tambah 1 tahun 35 sampai dengan 72, bayarnya 15.197 ya, sehingga total semua yang kita sudah bayarkan yaitu 1,5 miliar, dan dipotong, kalau kita potong semua itu tersisa 592.720.791 ya. Kita kembali bersama-sama untuk menyelesaikan ini. Amin. Mau saudara? Amin ya. Nah, untuk itu saya bersyukur ya ada hamba Tuhan yang mau mengambil bagian yang sudah saya lakukan ya. Saya sudah lakukan sejak awal sampai ke 33 ya. Saya kerjakan bersama dengan jemaat saudara semua ya. Saya melakukan ini ya. Nah, memang tidak elok kalau yang pemimpin panitia pembangunan adalah Bapak Gembala. Maka yang benar adalah ada dari jemaat. Cuma saat itu memang tidak ada yang berkenan ya, artinya tidak ada yang mau mengambil karena nilainya besar sekali ya. 2,1 miliar. Nah, puji Tuhan tinggal 592 juta. Kecil saudara? Kecil, amin. Nah, saya panggil Pak Edi sebagai ketua panitia yang bersama. Ini mau mancing tadi. Oh, ada mancing. Saya di bawah loh, saya nggak tahu apa ya. Shalom saudara sekalian. Saya percaya ketika Tuhan meminta, ketika Tuhan menyuruh saya untuk melayani, saya percaya dimanapun saya ditempatkan Tuhan, saya percaya saya akan ambil bagian, saya akan kita bersama-sama untuk melakukan pelunasan gereja yang sisa kurang lebih hampir 600 juta. Saya hanya sampaikan kalian 3 poin. Ada 3 program yang akan kita lakukan. Saya berharap semua daripada kita boleh bersama-sama bergandengan tangan, kita mau terlibat di dalam pelunasan gereja ini. Mau saudara sekalian? Amin. Hal pertama yang kita akan lakukan, mungkin per minggu depan kita udah bisa lakukan, nanti China yang akan jalankan. Kita akan ada bazar di bawah.
bazar di bawah itu saya belum tahu yang di bazar yang dijual itu apa. Tapi paling enggak saya berharap minggu depan sudah mulai jalan. Di bawah kita akan ada bazar itu uangnya itu untuk menambah kita untuk pelunasan gereja. Mungkin saya mau tekankan sedikit, kita mungkin nggak akan kejar sampai 600 juta ini. Kenapa? Kalau kita kejar 600 juta itu berat saudaraku. Tapi percayalah, nggak ada yang mustahil. Amin. Tapi paling nggak kita mau relaksasi. Target kita adalah 2 bulan ke depan. Berapapun yang kita dapat, kita akan masukkan ke developer untuk kita merelaksasi supaya jangan 1 bulan itu 15 juta, supaya dia bisa turun. Misalnya kita dapat 200 juta 2 bulan ke depan, ya kita masukkan sisa 400 juta itu pasti bisa turun. Itu nggak akan jadi 15 juta. Jadi nggak terlalu beban buat kita ya. Kalau dia bisa turun 10 juta, paling nggak ya sedikit ringan lah kita bersama-sama ya. Amin. Jadi target kita di 2 bulan ke depan itu berapapun yang kita capai, berapapun yang kita dapat, itu yang akan kita masukkan dulu supaya kita itu turun, tidak menjadi 15 juta gitu. Itu pertama kita akan lakukan adalah bazar. Yang kedua yang akan kita lakukan adalah dari tim panitia pembangunan adalah kita mau ambil bagian. Saya berharap sekali setiap jemaat Tuhan bisa ambil bagian untuk kita janji iman. Itu akan dilakukan setiap daripada keluarga, berapapun, termasuk anak-anak youth. Saya berharap semua bisa terlibat. Kenapa? Karena kita percaya ini gereja milik Tuhan. Ini gereja bukan milik pastor, bukan milik Pak Gem, bukan milik Pak Bugem. Tapi ini adalah gereja kita semua. Yang disinilah kita akan dibangun kerohanian kita. Yang disinilah kerohanian kita akan dipupuk, diberi makan lalu bertumbuh. Bapak Ibu Gembala ini 10-15 tahun lagi selesai masanya. Artinya dipanggil Tuhan. Ya, saya nggak. Kita harus realistis. Berapa sih umur kita? Kita harus realistis. Berapa tahun pun saya nggak tahu. Mungkin 15-20 kita nggak tahu. Tapi percayalah, kita anak muda ini yang akan meneruskan. Saya nggak doain Pak Gembala dipanggil Tuhan cepat-cepat, enggak. Saya juga berharap kalau bisa 50 tahun lagi deh. Tapi kan kita nggak tahu. Semua kehendak Tuhan. Tapi percayalah, gedung ini ada, gereja ini ada, anak-anak yang tinggal itu yang akan meneruskan. Kita semua ini yang meneruskan. Entah siapakah nanti dipilih Tuhan untuk menggantikan Pak Gembala untuk memimpin tempat ini, siapapun itu saya percaya pasti dari Tuhan. Makanya saya berharap setiap daripada kita bisa terlibat ambil janji iman. Berapapun yang kita tahu kondisi keuangan kita tahu kondisi pandemi saat ini, tapi saya percaya seberapapun yang kita bisa sisihkan yang ada daripada kita memberi dengan sukacita, itu yang saya mau minta kita melakukan bersama-sama. Supaya apa? Supaya kita jalannya bersama lebih ringan. Kalau gotongan sendiri kan berat, tapi kalau rame-rame urungan, saya percaya 10.000, 20.000, nanti inang yang akan ketemu atau Bu Sinaga yang akan ketemu dengan Bapak Ibu sekalian. Berapapun yang Bapak Ibu Saudara sekalian bisa beli, tidak akan tercantum namanya di depan. Saya sudah katakan tidak akan kita hanya akan fresh di depan itu per bulan adalah total keseluruhan yang akan kita keluarkan. Jadi yang tahu Bapak Ibu Saudara sekalian kasih berapa mungkin hanya Inan atau Bu Sinaga aja, karena dia yang akan turun ke lapangan untuk tanya ke Bapak Ibu Saudara sekalian. Mau ya Bapak Ibu sekalian ya, kita terlibat bersama-sama ya, termasuk anak-anak youth ya. Saya harap semuanya kita sama-sama, kalau kita bergandengan tangan bersama-sama, kita urungan pasti bisa kok. Amin. Saya percaya ada mujizat Tuhan kita akan demi. Amin. Kita pasti bisa lalui ini. Amin. Yang ketiga yang kita akan lakukan adalah kita akan buat proposal. Jadi Bapak Ibu sekalian yang mungkin bekerja mau terlibat, mau ambil proposal sementara masih dalam proses pengeditan, nanti kalau sudah jadi mungkin bisa hubungi Pak Gembala atau cari saya, nggak apa-apa. Yang mau ambil proposal untuk kasih ke perusahaan, kita nothing tulus lah. Ketika saya percaya perusahaan pun saat ini kondisinya pandemi, kemarin Pak Kom sempat tanya gimana kalau kita mau kasih proposal ke perusahaan pun kondisinya begini. Saya bilang kita lakukan aja, kita nothing tulus. Jadi kita kasih proposal, terserah perusahaan itu mau kasih nggak kasih, itu udah terserah dia dan Tuhan. Kalau siapa tahu Tuhan menggerakkan hati untuk memberi, kita kan nggak tahu. Yang pasti kita sudah lakukan bagian kita, tinggal Tuhan lakukan bagian Tuhan. Percuma kalau kita beriman tapi kita tidak bergerak. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi kita beriman, Tuhan minta mukjizat dari Tuhan, kita harus lakukan juga bagian kita.
Setelah kita lakukan bagian kita, Tuhan akan lakukan bagiannya Tuhan. Amin. Saya berharap kita semua, dan saya percaya ketika kita semua bersama-sama, ini akan jadi ringan. Kita pasti lalui ini. Amin. Saya rasa itu aja yang akan saya sampaikan. Mari kita dukung semua. Jadi saya tidak bekerja sendiri. Kalau saya bekerja sendiri pun berat, Bapak Ibu sekalian. Saya butuh bantuan, saya butuh dorongan dari Bapak Ibu sekalian. Jadi kita bersama-sama bergerak, dan ini akan menjadi sesuatu yang ringan. Saya percaya ada mukjizat di tengah pandemi ini. Amin. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus berkati. Ya, terima kasih untuk pengumumannya dari Bapak Gubernur dan juga Ketua Panitia Pembangunan kita. Tuhan Yesus memberkati. Dan saat ini kita mengakhiri ibadah kita, Bapak Ibu. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. kemuliaan nama-Mu ya Allah kami. Biarlah kiranya segala alam semesta turut memuji memuliakan atas segala keagungan dan kebesaran-Mu atas hidup kami ya Bapa. Kami bersyukur untuk siang hari yang indah. Tuhan boleh berikan kesempatan bagi setiap kami pribadi lepas pribadi untuk datang di hadirat-Mu, memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang telah diperdengarkan oleh hamba-Mu. Biarlah kiranya firman ini Tuhan boleh jatuh di dalam hati dan pikiran kami sebagai tanah yang subur, agar boleh berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Sehingga hidup kami Tuhan semakin kuat dan kokoh di dalam Engkau ya Bapa. Segala tantangan dan
penderitaan, rintangan hidup dapat kami arungi bersama dengan Tuhan. Kami pegang janji-Mu di dalam kehidupan kami, bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami ketika kami selalu mengandalkan Tuhan. Itulah sebagai sumber kekuatan kami ya Bapa. Anak-Mu juga berdoa untuk umat-umat-Mu yang hadir pada saat ini. Berkati umat-umat-Mu, mereka yang datang dengan penuh beban, dengan letih lesu ya Tuhan. Kami yakin dan percaya sesuai dengan kebenaran firman-Mu, bahwa ketika kami lelah atas segala apa yang kami alami di dalam hidup ini, ada kelegaan, ada pemulihan di dalam Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami yakin dan percaya Tuhan, ketika umat-umat-Mu yang datang di tempat ini, ketika pulang membawa damai sukacita pemulihan yang daripada Tuhan, damai sejahtera ketika memasuki kehidupan sehari-hari ya Bapa, mereka boleh melewati setiap tantangan rintangan bersama dengan Engkau, karena tangan-Mu Tuhan senantiasa terulur bagi kami. Engkau senantiasa memegang tangan kami sehingga kami tidak akan jatuh sampai tergeletak ya Bapa. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman pada siang hari ini. Berkati hamba-Mu Tuhan di dalam pelayanannya. Engkau tambah-tambahkan hikmat rahmat ilahi yang daripada surga. Engkau berkati di dalam pekerjaan tangannya, keluarganya Tuhan. Apapun yang diperbuat oleh hamba-Mu, Engkau buat berhasil, dan ia kembalikan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Kami juga berdoa terus bergumul untuk pembangunan gereja di tempat ini ya Tuhan, sebagaimana yang telah kami gumuli bersama-sama di tempat ini, bahwa kami masih harus melunaskan gedung gereja di tempat ini ya Bapa. Kami yakin dan percaya bahwa pertolongan-Mu akan senantiasa tepat pada waktunya. Engkau berikan tangan-tangan yang dermawan bagi jemaat-jemaat-Mu yang mau menabur di tempat ini ya Tuhan, dan Tuhan yang kembalikan berlipat kali ganda di dalam kehidupan rumah tangga mereka, melalui pekerjaan tangan mereka. Biarlah kiranya Tuhan, apapun yang mereka perbuat, Engkau buat berhasil buah-buah tangan mereka ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk hamba-Mu yang terus setia melayani di tempat ini. Engkau berkati Tuhan melalui kekuatan kesehatan, apapun yang juga ia kerjakan pada saat ini. Tuhan berkati segala persoalan dan pergumulan hidupnya. Tuhan yang turut campur tangan dan berkarya di atas hidupnya ya Bapa. Anak menantunya Engkau berkati Tuhan. Biarlah kiranya kehidupan hamba-Mu terus meneladankan kasih Kristus, boleh menjadi keluarga Kristen yang boleh diteladani oleh jemaat-Mu di tempat ini ya Bapa. Kami juga berdoa untuk lingkungan kami di sekitar tempat ini ya Bapa. Biarlah kiranya kami anak-anak-Mu boleh menjadi garam dan terang bagi lingkungan kami dimanapun Tuhan tempatkan kami, baik di dalam pekerjaan kami, baik di dalam rumah tangga kami Tuhan. Kami tetap diajarkan untuk memancarkan kasih Tuhan dan terus meneladankan kasih Kristus di dalam kehidupan kami ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Engkau pulihkan bangsa dan negara kami ini ya Bapa. Dalam keadaan saat ini yang tidak menentu, ketidakadilan masih terjadi Tuhan, kekacauan terjadi, bahkan seiring dengan semua itu bencana alam juga terjadi Tuhan. Engkau pulihkan setiap keadaan kami ya Bapa. Kami rindu Tuhan untuk mendatangkan shalom yang daripada Tuhan bagi bangsa dan negara kami ini. Biarlah kiranya Tuhan setiap umat-umat-Mu yang ada di dalamnya boleh melihat kemuliaan-Mu. Setiap mulut berseru di hadapan Engkau, setiap mulut mengaku bahwa Engkau adalah Tuhan yang layak kami sembah, yang layak kami puji dan kami tinggikan ya Bapa. Dan setiap lutut berteluk di hadapan Engkau mengakui akan kebesaran dan keagungan-Mu di dalam kehidupan kami ya Bapa. Ketika kami pulang nanti, Engkau lindungi dan jagai kami ya Tuhan, sehingga kami boleh tiba di rumah kami masing-masing tanpa kekurangan satu apapun ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Inilah doa dan pengharapan kami yang kami alaskan di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Haleluya, kami siap untuk menerima berkat yang daripada-Mu. Segala
hari ini kami dipenuhi anugerah-Mu. Kami sudah menaikkan puji-pujian kami untuk menyenangkan hati-Mu. Kami juga sudah menaikkan doa-doa syafaat kami untuk menjadi benih yang luar biasa yang Tuhan turunkan bagi kami semua. Dan kami juga sudah mendengar sabda dan firman-Mu. Tuhan, Kau berbicara bagi kami, mengingatkan kembali kepada kami untuk tetap setia kepada Engkau. Dan terima kasih untuk hamba-Mu yang sudah Kau berikan bagi kami pada saat ini. Oleh karena dia Bapa, biarlah berkat mengalir turun di atas Bapak Yakobus Lawerisa. Tuhan memberkati semua apa yang dikerjakan, dilakukan di dalam pelayanan dan setiap rencana yang akhirnya akan direncanakan, diimplementasikan di dalam gerejanya. Tuhan untuk campur tangan dan semua boleh terjadi sesuai dengan rencana Tuhan dan juga rencana daripada anaknya yang akan melakukan pernikahan untuk tahun depan. Tuhan menyertai. Apapun yang disiapkan semua boleh dicukupi dan juga berkat-berkat mengalir kepada anak, mantu dan cucu. Dalam nama Tuhan Yesus, terimalah semua ini di dalam kasih anugerah Allah. Oleh karena itu, mari semua jemaat yang dikasih Tuhan, tibalah saatnya kita merasakan sukacita besar saat kita ada di rumah Tuhan. Kita percaya berkat-berkat mengalir bagi kita semua. Oleh karena itu, mari hadapkan wajahmu, buka hatimu, sehingga Bapa di surga menghadapkan wajahnya kepadamu, memberi engkau damai sejahtera, dan sinar kemuliaan wajahnya dipancarkan bagi kita semua, diberikan kasih karunia-Nya. Oleh karena itu, angkat tangan, kita percaya bahwa berkat ini rumah kita masing-masing, yaitu berkat dari Bapa, berkat-berkat jasmani, terlebih berkat rohani dilimpahkan, dicurahkan di dalam hari baru, sehingga melampaui dan tumpah keluar, engkau dapat memberkati di sekitarmu. Dan terimalah kasih setia Tuhan kita Yesus Kristus yang telah mati bagi kita, menghapus dosa-dosa kita dan menyediakan tempat kekal sampai selama-lamanya. Dan penyertaan Roh Kudus yang manis menyertai sepanjang kehidupan kita sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Oleh karena itu, semua yang menerima berkat Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terima kasih. Di bawah, silakan memberi. Tuhan Yesus memberkati. Bersyukurlah.